Yang penting saat kita memuji menyembah Tuhan, kita ketemu Tuhan. Kita ketemu Tuhan. Yang mau ketemu Tuhan katakan amin. Haleluya. Yuk angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Ya Rabbasata kalabayasana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya Rabbasana. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih.
Kalau sampai hari ini kami masih boleh bernafas dengan begitu lega, bahkan sampai hari ini masih kuat berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan, kami percaya semua pada anugerah Tuhan. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami sedang memasuki musim yang baru, di mana kami sedang memasuki ya Tuhan tahun yang baru ya Tuhan. Tahun penanggalan Ibrani kami masuk dalam Opefab ya Tuhan, tahun keterhubungan dengan Engkau ya Tuhan, bahwa kami lebih dekat kepada Tuhan, bahwa kami melekat lebih lagi kepadamu ya Tuhan, dan kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan. Tuhan nyatakan bahwa setiap kali yang menyambut Tuhan, yang mau menyambut Yesus, Tuhan katakan amin. Haleluya. Katakan kiri kanan sampai salaman. Kita masuk dalam musim yang baru, musim yang baru, tahun Pefab. Haleluya. Yes. Yang mau katakan yes. Sukacita melimpah.
sukacita Tuhan dicurahkan buat saudara, buat saya, buat kita semua. Kalau boleh kita keluar dari bangku, kita bersukacita bersama. Amin. Tuhan memberi kegembiraan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan surah.
sukacita Tuhan tercurah buat kita semua. Apapun keadaannya, tetap bersukacita, tetap bersyukur, maka kekuatan Tuhan dicurahkan atas kita semua. Amin. Haleluya. Mari sama-sama pejamkan mata. Mari masing-masing kita berdiam. Fokus sama Tuhan. Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan. Secara khusus di tahun PFAF ini ya Tuhan, biar ada keterhubungan yang semakin kuat dengan Engkau hari ini. Kami gak mudah terdistract ya Tuhan, kami gak mudah terganggu apapun yang terjadi di luar hidup kami. Biar firman-Mu saja ya Tuhan, biar perkataan-Mu saja ya Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami hadapi hari-hari ini, firman-Mu menguasai hidup kami, dan kami akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang ya Tuhan. Kenapa ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin
selalu bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersama dengan Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih indah lagi. Tidak ada tempat yang lebih aman dari kami berada di hadirat Tuhan, daripada kami berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami ada di tempat ini sungguh satu pilihan, bagi kami Tuhan, untuk kami memilih kami ada di rumah Tuhan, untuk kami memilih kami menikmati hadirat Tuhan, untuk kami memilih kami mendapatkan sesuatu yang baru. Di musim yang baru ini Tuhan, biar kami menikmati anugerah yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengurapi setiap hamba-hambamu, anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Setiap hati-hati yang keras dilembutkan Tuhan. Tidak ada lagi hati yang menjadi seperti baja, tidak ada lagi hati yang menjadi seperti batu. Saat ini dihancurkan dalam nama Yesus. Biar setiap hati kita boleh dilembutkan menjadi tanah yang subur, untuk ditanami benih firman, berbuah-buah lebat, menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Coba senggol sebelahnya, katakan selamat tahun baru Ibrani. Ya, puji Tuhan ya. Nah, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Kita hari ini bersuka cita sekali kalau kita ada di tempat ini ya. Karena ini adalah satu anugerah Tuhan yang mungkin gak banyak yang memaparkan tentang PFAF ya. Ini adalah tahun Ibrani, tahun baru ya. PFAF dimulai dari tanggal 23 September kemarin ya. Buana kok terlambat? Lebih baik terlambat daripada tidak tahu ya. Sebelahnya senggol, lebih baik terlambat nggak apa-apa daripada nggak tahu ya. Kalau nggak tahu kita kelewatan berkatnya ya. Kalau nggak tahu maka kelewatan. Tapi karena kita mau belajar, kita tahu berkat Tuhan boleh mengalir atas hidup kita. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah inilah tahun PFAF. Kalau ingat P
klik berikutnya lagi kita lihat. P artinya mulut ya. PVAF 5786. Sama-sama katakan 5786. Ya kalau kemarin 57855 berarti anugerah ganda, anugerah double ya. Mercy ya, anugerah double. Kalau ini sekarang kita 5786. PVAF 80 artinya P artinya angka 80 ya, artinya mulut, sedangkan VAF di sini angka 6 ya. 6, kita klik sekali lagi, Oke, 80 adalah mulut yang harus kita perkatakan. Mulut untuk apa? Apa gunanya mulut? Ngomong, puji Tuhan. Memuji Tuhan, apalagi? Berdoa, apalagi? Menyembah Tuhan, apalagi? Mengabarkan Injil, apalagi? Melayani, bersaksi, apalagi? Memberkati, bernubuat, menubuatkan. Amin, Bapak Ibu. Menggosip. Katakan no. Katakan sama-sama no. Jadi tidak untuk menggosip ya, tetapi untuk memberitakan. Tapi tadi pagi kok sama temennya, kamu tahu nggak? Siapa kemarin yang ngomongin gua? Siapa kemarin? Katanya gue. Nah, tadi saya dengar ya, mana ya? Itu menggosip. Tapi hari ini kita mau lebih lagi belajar ya. Mulut tidak untuk gosip-gosipan, tapi mulut untuk memuliakan nama Tuhan, menyembah, memberitakan Injil. Nah, mulut untuk apa lagi tadi? Untuk bersaksi ya. Nah, kita lihat. Firman Tuhan katakan di Amsal 18 ayat 21. Apa bunyinya? Sama-sama kita baca. 3, 4. Hidup dan mati dikuasai. Sekali lagi 3, 4. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa akan memakan buahnya? Ketika kita ngomongnya sesuatu yang firman Tuhan yang baik, maka buahnya adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita ngomong yang jelek ya, maka buahnya adalah kejelekan. Amin. Oleh karena itu kita hati-hati sekali ya. Kalau kita ngatain anak kita gua, maka akan terjadi benar ya. Tapi hari ini kita mau belajar. Kita ngatain anak saya, kamu luar biasa ya. Angka matematikanya meskipun 3, tapi mama percaya yang 3 Tuhan akan buat menjadi 8. Amin. Tinggal ngasih coretan sedikit, apa susahnya Tuhan ya. Gak ada susahnya. Oke, 1 Petrus 3 ayat 10. Kita sama-sama baca. 3, 4. Oh, belum sama-sama ya, baca ya. 3, 4. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik. Sebentar, saya tanya. Di sini ada yang mau melihat hari-hari yang jahat? Semua pengen melihat hari-hari yang baik? Mau melihat anak cucu dalam keadaan baik? Angkat tangan yang mau melihat hari baik. Oh Tuhan, semua pengen lihat hari baik ya. Harus apa kalau melihat hari baik? Yuk sama-sama iya harus. 3, 4. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Jangan ada perkataan jahat di dalam lidah kita ya. Jadi kalau sama temennya jangan jahat-jahat, jangan ngomongin jahat. Lu ya gue udah nah itu dihapus ganti ya. Katakan aja, lu ya sekarang tambah cantik, semakin cantik. Nah, amin. Coba senggol sebelahnya, katakan kamu semakin hari semakin cantik, semakin diberkati Tuhan, semakin cantik, dan semakin enggak pelit.
langsung, gua mau bayarin kamu makan di mana? Ya. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Jangan ada perkataan tipu-tipu di dalam mulut kita. Lebih baik diam daripada berkata-kata yang boten-boten. Oke, klik. Sekarang kita belajar tentang Vav ya. Tentang Vav kita akan lihat. Ini adalah lambangnya huruf Ibrani Vav ya. Koneksi, artinya koneksi ya. Klik lagi kita akan lihat. Artinya paku ya. Kalau koneksi itu nyangkut ya. Jadi nyangkut surga dan bumi, nyangkut ya. Kalau ini paku ditancapkan ya, ditancapkan dalam kehidupan kita. Oke, klik berikut lagi kita lihat. Sangkutan tenda ya. Tent pegs itu sangkutan tenda. Kita lihat lagi. Kalau orang mau bertenda, mau pasang tenda selalu membawa sangkutan ini ya, supaya tendanya bisa nyangkut dan gak kabur-kabur. Nah demikian juga, biarlah yang surga itu nyangkut dalam hidup kita. Amin. Yang surga itu nyangkut dalam hidup kita dan gak tergoyahkan karena dipaku, dipasang, ditanam dalam hidup kita. Oke, klik berikutnya lagi kita akan lihat ya. Nah kita akan belajar cuma 3 hal aja. Jadi kita ingat ya, angka 6 artinya terhubung ya. Kemudian pertobatan, membawa surga turun dengan mulut kita. Yang pertama apa? Terhubung. Katakan sama-sama terhubung. Yang kedua apa? Pertobatan. Yang ketiga, membawa yang surga turun melalui mulut kita ya, pakai mulut kita. Jadi hari-hari ini kita belajar mulut ini penting untuk membawa yang surga itu turun. Supaya surga itu turun diperlukan mulut Bapak, Ibu, Oma dan Opa. Diperlukan mulut saya untuk membawa yang surga itu turun. Amin. Kalau ingin membawa anak-anak itu rukun ya, anak-anak 5 anak berantem terus. Kita ingin membawa damai sejahtera kerukunan pada anak-anak. Biar kita pakai mulut kita doakan kerukunan ada di dalam anak-anakku, kerukunan ada di dalam keluargaku. Membawa yang surga itu turun. Amin. Memakai mulut kita. Masak sih Bu Hana. Loh kok masak? Kita sudah belajar P itu berapa tahun kita belajar, tapi nggak pernah dipraktekkan ya. Nah hari ini kita mau belajar dan saya akan paksa untuk praktek. Oke, klik berikutnya kita lihat. Terhubung surga dan hidup kita. Terhubung ya antara surga dan hidup kita. Ini luar biasa ya. Oke, nanti saya akan terangkan ini tentang cerita ini. Sekarang kita akan lihat, klik berikutnya lagi kita akan lihat. Di sini ada mulut. Mulut untuk apa? Mencipta. Jangan lupa mencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, ketika Bapak Ibu mungkin kantongnya kempes, mungkin kantongnya tinggal 5.000 untuk angkot. Oh nggak pakai angkot ya, karena pakai ini ya. Pakai jaklingko. Untuk 5.000 untuk jajan es ya. Untuk beli gorengan 5.000. Makan siangnya nggak bisa makan siang nasi karena 5.000. Tapi kita mau belajar untuk mencipta ya. Dengan mulut kita mencipta. Oh, aku diberkati Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Aku dicintai Tuhan. Aku dipelihara Tuhan. Aku diberikan kelimpahan oleh Tuhan terjadi dalam hidupku. Amin. Kok kayak lemes? Amin. Gak pernah praktek ya. Saya praktek terus. Karena yang di dalam kantong cuma 15.000. Jadi terpaksa saya harus mencipta. Ya, kelimpahan terjadi. Terjadi benar gak? Loh, terjadi dong. Terjadi ya. Nah ini ya, kelimpahan ya, mencipta, memuliakan Tuhan, untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Ya, untuk apa lagi menyembah, bermasmur. Oh, tadi sudah disebutkan ya. Oh, untuk berperang, jangan lupa. Hidup kita ini
melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kita mencipta, aku diberkati Tuhan, kelimpahan ada padaku. Perang, jangan cuma kelimpahan ada padaku, tapi perang. Setiap kuasa-kuasa yang membuat kegagalan dalam hidupku, aku hancurkan, aku patahkan dalam nama Yesus. Setiap roh kemiskinan aku cabut keluar dalam nama Yesus. Perang. Amin. Gak cuma yang enak-enaknya aja. Aku terima berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan mengalir. Tuhan berkati aku. Gak gitu caranya, gak nyuruh-nyuruh Tuhan. Tapi kita perintahkan berkat Tuhan mengalir atas hidupku. Berkat surgawi turun atasku. Berkat surgawi aku turun atas hidupku. Perang juga ya. Jadi mulut juga untuk perang. Perkataan-perkataan profetik ya. Doakan teman, perkataan-perkataan profetik. Engkau tidak akan susah lagi. Nangis. Katakan engkau tidak akan susah lagi. Karena Tuhan akan melawat hidupmu. Hidupmu akan dipakai Tuhan. Terus perkataan profetik keluar dari mulut kita. Tuhan, apa aku bisa? Dengan Roh Kudus bersama Yesus bisa. Amin. Bersama Yesus bisa. Kemudian di sini kait atau paku, ya, artinya menghubungkan. Tadi saya katakan menghubungkan yang surga dan bumi, menghubungkan yang surga dan hidup kita, menghubungkan yang surga dengan hidup kita. Ya. Kait itu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Ya. Tahun ini kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa terjadi. Ya. Yesus sang penyelamat, dan tahun ini terjadi pertobatan yang luar biasa. Saya sampai luar biasa ya Tuhan. Kalau memang ini punyanya Tuhan, yang namanya gereja kita mengalami hal yang sama. Gereja kita visinya apa? Penuaian jiwa-jiwa. Nah ini pertobatan sama ya. Nah kemudian ini kita lihat ya. Klik berikutnya kita lihat lagi. Jadi kalau disimpulkan PFAF, kalau ditanya PFAF itu apa? PFAF itu musim yang baru yang terus terhubung dengan surga. Makanya tadi lagunya tadi hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hati kita terhubung dengan surga. Ada ketenangan, ada berkat mengalir atas hidupmu. Ya, terhubung dengan Tuhan. Sehingga ngalami apa? Ketika kita terhubung dengan surga, ngalami pemulihan. Ketika engkau ditinggal suamimu, engkau ngalami pemulihan. Ketika kantongmu bolong, kantongmu kempes, engkau ngalami pemulihan dalam hal berkat. Kayaknya semua kantongnya udah tebel-tebel nih, gak ada amannya. Sekali lagi nih saya mau ngomong ya. Ketika kantongmu ngalami kempes, engkau ngalami kelimpahan, pemulihan dalam nama Yesus terjadi. Pemulihan serta tuntunan Tuhan untuk apa? Untuk berperang, untuk jadi berkat ya. Jadi tahun ini Umas GBI tanpa siring, tidak ada yang diam dan nganggur. Bu Hana, kenapa kita harus masuk kelompok? Supaya engkau aktif, supaya oma dan opa dipakai Tuhan lebih lagi, supaya di dalam kelompok engkau dilatih untuk bersaksi, di dalam kelompok engkau dilatih untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar. Di dalam kelompok bapak ibu oma dan opa dilatih untuk bikin video, dimasukin multimedia, dimasukin media. Dipaksa, saya paksa supaya apa? Kita dilatih untuk berperang, untuk jadi berkat, untuk menjangkau jiwa. Ini luar biasa. Mungkin kita nggak bisa menjangkau jiwa sampai ke pergi misi ke Papua, pergi misi ke negara-negara yang lain, tapi kita bisa misi melalui media. Amin, Bapak Ibu. Nah ini ya, puji Tuhan ya.
Nah, sekarang kita akan lihat terhubung. Tuhan berikan satu cerita tentang Yakub. Bagaimana Yakub terhubung? Yuk kita klik berikutnya lagi. Terus berikutnya lagi. Terhubung. Ini adalah inisiatifnya Tuhan, ya. Bukan inisiatif manusia di mana manusia cari Tuhan. Susah, tapi Tuhan berinisiatif untuk mendatangi manusia. Nah, kita akan lihat ceritanya. Klik berikutnya kita akan lihat. Yakub mengalami perjumpaan dengan Bapa. Yakub keluar dari orang tuanya, ya. Kemudian dia pergi ke Haran, ke tempat Laban. Di situ dia mengalami terhubung dengan surga. Apa yang Tuhan lakukan pada Yakub? Kita akan lihat apa saja yang Tuhan lakukan pada Yakub. Yakub mengalami perjumpaan pribadi. Oke, klik berikutnya kita akan lihat. Yakub mengalami beberapa. Mengalami pertama, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yakub mengalami perjumpaan. Oke, kita baca ayat firman Tuhannya. Saya akan bacakan ayat 10, Bapak Ibu, ayat 11, kemudian saya 12. Maka Yakub berangkat dari Berseba pergi ke Haran. Maka bermimpilah Yakub, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Tampaklah malaikat Allah naik turun. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Ada 4 hal tadi. Yang pertama, Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ceritanya begini, ya. Tadi sampai saya nangis pada waktu menyanyi tadi. Tuhan tiba-tiba memberikan hati yang sedih pada saya. Hatinya Yakub. Yakub itu bertengkar dengan kakaknya, dengan Esau, gara-gara apa? Semangkok sup kacang merah, gara-gara hak kesulungan. Sehingga Yakub itu berantem dengan Esau, dan Esau berniat untuk apa? Membunuh Yakub, ya. Nah, Yakub harus lari. Kalau tidak lari pasti Yakub dibunuh, ya. Yakub harus lari. Keadaan yang sedih, harus meninggalkan orang tua, harus meninggalkan rumah, meninggalkan sanak saudara, semua ditinggalkan, semua baju, semua yang ada dalam hidupnya ditinggalkan untuk pergi ke Haran. Itu satu yang gak gampang, meninggalkan ayahnya dan ibunya, semua ditinggalkan, gak ada yang dibawa. Dia hanya membawa tubuhnya dengan baju yang ada melekat pada dirinya. Kau tahu Bu Hana, firman Tuhannya mengatakan dia tidur dengan alas batu. Kalau dia bawa baju 5, pasti bajunya dilipat untuk tidur. Ya Pak ya? Itu artinya menandakan bahwa Yakub gak bawa apa-apa. Kalau pergi itu enak, kia-kia enak, bawa jen. Mau makan bakso, makan. Mau apa, beli apa, semua enak karena bawa jen. Ini gak bawa apa-apa, boro-boro sempet, gak sempet, ya. Yakub melarikan diri, ya, pergi mungkin lari, kemudian setelah capek ngah-ngah dia sampai malam hari dia harus istirahat dan tidur. Ya. Kemudian apa yang terjadi dengan hidupnya? Hidupnya nggak tenang, hidupnya deg-degan, hidupnya takut diburu untuk dibunuh. Yang paling menyedihkan karena saat itu Yakub belum kenal dengan Tuhan. Yang dia tahu hanya Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, yaitu ayahnya. Alkitab ini menulis demikian. Tidak menulis ayah Abraham, ayah Yakub, ayah Ishak dan ayah Yakub. No, hanya ditulis ayah Abraham, Allah Abraham,
Allah Ishak. Allah Yakubnya belum. Artinya Yakub belum berjumpa dengan Tuhan. Tetapi Tuhan gak tinggal diam. Karena Tuhan tahu destiny dalam kehidupan Yakub. Dari Yakub nanti ada keturunan ilahi melahirkan Tuhan Yesus. Bapa di surga tahu, sehingga dari surga mendatangi Yakub. Yakub waktu tidur didatangi di dalam mimpi. Dia melihat surga, tangga naik ke surga. Malaikat turun naik. Yakub dilawat Tuhan. Yakub dalam keadaan menderita. Yakub dalam keadaan bokek. Dalam keadaan gak punya uang. Yakub dalam keadaan miskin. Yakub dalam keadaan tertekan. Yakub dalam keadaan diuber-uber, mau dibunuh. Tuhan mendatangi. Kalau engkau saat ini dalam keadaan yang seperti Yakub, mungkin diuber-uber sama yang punya kontrakan, mungkin diuber-uber sama tagihan-tagihan yang menumpuk, mungkin diuber-uber banyak hal. Hari ini Tuhan mendatangi hidupmu. Surga mendatangi hidupmu. Sehingga engkau mengalami perjumpaan dengan Bapa. Engkau mengalami terkoneksi, nyantol dengan Bapa. Bapa menghampiri Yakub. Terhubung artinya berjumpa dengan Bapa. Ketika kita terhubung, kita akan terima janji Bapa. Di firman Tuhan jelas dikatakan, di sini akan saya bacakan. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu, Allah Ishak. Gak dikatakan Allah Yakub, Allah Ishak. Tempat di mana engkau berbaring akan kuberikan padamu. Ya. Kemudian apa lagi di sini ya? Kepada keturunanmu, mereka akan menjadi seperti debu di tanah, akan mengembang ke kanan, ke kiri, timur, barat, utara, selatan. Olehmu keturunan semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Dikatakan aku menyertai engkau. Dan engkau akan kembali ke negeri ayahmu dengan selamat. Luar biasa. Surga mendatangi kita. Surga mendatangi Yakub. Gak cuma surga mendatangi, gak cuma jumpa dengan Bapak secara pribadi, tapi ngalami janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita? Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuhan berjanji. Hari ini Tuhan tidak hanya mendatangi engkau. Tuhan tidak hanya mendatangi engkau di dalam kesusahanmu. Tuhan tidak hanya mendatangi engkau saat engkau mengalami susah, saat engkau mengalami kebangkrutan. Tapi hari ini Tuhan juga mendatangi engkau. Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat anak cucumu berlimpah-limpah. Aku akan luar biasa. Tuhan memberikan janji yang luar biasa dalam kehidupan Yakub. Yakub terima janjinya Bapa. Gak cuma jumpa dengan Bapa, tapi terima janji Bapa. Yang ketiga, Yakub mengalami apa? Pemulihan. Yakub dipulihkan. Yang tadinya susah, aku gak tahu nasibku, masa depanku aku gak tahu. Aku hanya lari dari rumah bapakku menuju ke Haran, tempat Laban. Di tempatnya Laban dia diterima, tetapi dia dibohongin, diakal-akalin oleh pamannya Laban. Dia bekerja, bahkan upah untuk mendapat istri,
Untuk mendapat Rahel diganti Lea, kemudian harus bekerja lagi, harus upahnya digonta-ganti 10 kali. Firman Tuhan catat, 10 kali diganti lagi, menyusahkan hidup Yakub. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan gak peduli. Yakub gak usah pedulikan. Sekalipun manusia mereka-rekakan yang jahat atas hidupmu, tetapi aku Tuhan yang menyertai engkau. Sekalipun manusia mereka-rekakan kejahatan atas hidupmu, engkau difitnah, mungkin engkau dijelek-jelekan, mungkin engkau sedang ditendang keluar. Oh, tapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau, dan itu cukup. Sehingga ketika Yakub keluar dari dari rumah Laban, dia membawa sepasukan besar, harta yang melimpah, beratus-ratus ya, kambing domba, beratus-ratus kambing domba, sehingga dia bisa menyisikan untuk Esau. Dia sisihkan, dia bagi menjadi beberapa bagian pasukan. Yang berikutnya lagi, yang tadi pemulihan. Yang pertama tadi ngalami apa? Kalau terkoneksi dengan Bapak, ngalami apa? Perjumpaan dengan Bapak, ngalami terima janji, ngalami pemulihan, juga ngalami apa? Berdamai dengan Esau, punya keberanian berdamai. Loh, pergumulan banget untuk jumpa dengan Esau, bergumul sekali, sampai dia bergumul dan bergumul. Akhirnya Tuhan berikan keberanian, dan dia memberikan persembahan begitu banyak untuk Esau. Hari ini kalau engkau mengalami ketakutan luar biasa, saya nggak tahu ketakutan akan apa. Mungkin ketakutan untuk jumpa dengan orang, karena engkau banyak hutang dengan orang itu dan belum bisa bayar. Mungkin ketakutan apa. Tapi hari ini engkau diberikan keberanian untuk berdamai dengan Esau. Luar biasa. Ada 4 hal itu ya. Itu terkoneksi. Ketika kita terhubung dengan Bapa, kita akan mengalami 4 berkat. Sekarang yang B. Tadi pertama terhubung. Sekarang kita bicara tentang pertobatan. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Ini adalah waktunya. Ini adalah saatnya di mana kita menuai jiwa-jiwa. Dikatakan visi dari gereja ini adalah penuaian jiwa. Pertobatan. Terjadi lawatan Tuhan supranatural. Tuhan banyak melawat umat manusia. Ya. Surga turun. Katakan sama-sama, surga turun. Senggol sebelahnya, kamu tidur nggak ngalami surga. Kalau kamu tidur nggak ngalami surga. Saya udah teriak-teriak gini masih ada yang tidur. Kamu tidur nggak ngalami surga. Saya lanjutkan. Ya. Surga turun melawat umat manusia. Lawatan sekarang beda dengan dulu. Lawatan sekarang itu lawatan Roh Allah mengalir. Ya, tiba-tiba orang berjumpa dengan malaikat dan bertobat. Tiba-tiba dilawat ketika dia sedang menunaikan ibadahnya, tiba-tiba dilawat Tuhan. Itu banyak sekali, saya pikir cuma 1-2 orang. Ternyata ribu-ribuan yang alami lawatan Tuhan. Ketika menjalankan ibadah mereka, mereka dilawat Tuhan secara luar biasa. Nonton YouTube, dilawat Tuhan. Amin. Ditanya, kamu bertobatnya dari mana? Aku ngalami Tuhan ketika aku nonton YouTube. Dilawat Tuhan secara luar biasa. Lawatan surga atas manusia. Lawatan surga. Tuhan melawat. Sehingga terjadi pertobatan jiwa-jiwa. Pertobatan jiwa-jiwa. Bagaimana dengan kita anak Tuhan? Di kul-kul yang ada, di kelompok-kelompok yang ada, kami sedang melatih Bapak, Ibu, Oma, dan Opa. Untuk apa? Untuk bersaksi. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Apa yang sudah disampaikan oleh leader, beritakan. Kalau perlu minta
ya PowerPoint-nya untuk di-share di multimedia, di Facebook, di Instagram, apapun media yang Bapak Ibu mainkan, di-share. Jangan share-nya ceklik, tangannya lagi diinfus, di foto ceklik, di-share. Nggak muliain Tuhan itu. Tapi muliakan Tuhan dengan firman Tuhan. Muliakan Tuhan dengan apa lagi? Kesaksian kita. Muliakan Tuhan dengan ibadah kesembuhan. Amin, Bapak Ibu. Oma dan Opa Bapak Ibu. Bapak Ibu, Oma dan Opa, Tuhan mau pakai Bapak Ibu secara luar biasa. Ketika engkau bersedia dipakai, engkau akan mengalami berkat pevaf. Engkau akan melihat dengan matamu pertobatan demi pertobatan terjadi. Engkau menjadi tangan kanannya Tuhan. Engkau dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Responnya gimana? Respon kita ini gereja Tuhan. Respon kita ngantuk, tidur. Atau respon kita, amin, yes, aku mau. Kita bersyukur berada di gereja ini. Kenapa? Gereja ini dipakai punya DNA memuji menyembah Tuhan. Oh, menjadi pasukan yang gagah perkasa, berdoa siang dan malam. Oh, luar biasa. Sehingga apa? Dikatakan di firman Tuhan, dikatakan di Kisah Para Rasul 15 dikatakan begini. Kemudian aku akan kembali membangun pondok Daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali. Supaya apa? Di sini dikatakan supaya apa? Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, banyak orang dilawat Tuhan. Saya termasuk salah satu orang yang dilawat Tuhan ketika pujian penyembahan dinaikkan. Pada waktu di Karsa Pemuda, gereja ini pertama kali ada di Karsa Pemuda, saya sama suami saya cepet Dedi cepet, ayo cepet turun. Suami saya lagi parkir, sebentar lagi parkir. Wah, saya udah nggak sudah hatinya memanggil. Begitu turun saya lari ya, saya tinggalkan suami saya lari ya, masuk menyembah Tuhan, hadirat Tuhan luar biasa. Saya rindu hal yang sama juga terjadi, sehingga kita ngalami Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Oma apa yang dikasih Tuhan, jangan ngomong gini, datang telat nggak apa-apa, masih nyanyi. Bukan masalah nyanyinya, tapi Tuhan melawat kita lewat pujian dan penyembahan. Ketika pujian penyembahan dinaikkan, kita dilawat. Saya ngalami di sini disembuhkan Tuhan ketika pujian penyembahan dinaikkan. Saya mau khotbah, saya dalam keadaan sakit luar biasa. Saya nyanyi di situ, ngikut nyanyi. Saya disembuhkan Tuhan, ya. Saya nggak ngerti kalau saya disembuhkan. Saya naik saya nyampein firman. Terus saya gini, kok saya bisa ya? Saya disembuhkan Tuhan lewat pujian penyembahan. Amin. Saya percaya ketika engkau ada di tempat ini, engkau nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau disembuhkan Tuhan, masalahmu diselesaikan Tuhan. Tiba-tiba ada orang tergerak, ya, dan orang tergerak, tetanggamu mungkin tergerak. Oh, si Lili kok nggak datang-datang ya? Ini aku pengen kasih sesuatu, aku bawain sesuatu. Nah, ini tiba-tiba tetangganya ketika Lili datang, Li, kamu dari mana? Lama banget, Li, lama banget. Ini loh, aku ada hadiah sesuatu. Nah, tiba-tiba Tuhan bisa lakukan sesuatu untuk kita. Amin. Ini loh, Li, katanya kamu, anak kamu cari kerja. Ini loh, kantor aku butuh ini gini-gini. Luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pertobatan. Kita mau dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa.
Senggol sebelahnya, kamu mau dipakai Tuhan nggak? Amin. Kalau kamu nggak mau dipakai, sono keluar. Ya, mau dipakai semua ya. Kemudian yang C, yang ketiga, yang C. Ya, kita membawa surga turun. Ya. Yuk kita bangkit berdiri dulu yuk. Boleh saya minta tim pemusik? Kayaknya sudah pada ngantuk. Lawan ya, ngantuknya lawan ya. Tinggal 1 poin terakhir. 1 poin terakhir yang paling menentukan. Yuk, kita lawan ngantuknya, kita perang ya. Kita perang, kita lawan ngantuknya. Bersama Yesus Tuhan, ku menang, ku menang. Bila ada peperangan, ku menang, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang. Bila ada peperangan, ku menang, ku menang. Coba tengok sebelahnya, jangan ngantuk ya, kita ketemu jangan ngantuk. Tinggal 1 poin. Tinggal 1 poin ya. Oke, poin yang terakhir, bawa surga turun dengan mulut kita. Jadi mulut kita dipakai untuk membawa surga itu turun. Ketika ada teman sakit, bawa surga turun dengan mulut kita. Doakan kesembuhan terjadi atas hidupmu dalam nama Yesus. Doanya nggak usah panjang-panjang ngalor ngidul, nganu Amerika, dilawat Tuhan Afrika diberikan mata air, nggak usah ngalor ngidul sana. Kita to the point, kesembuhan terjadi atas hidupmu dalam nama Yesus. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Nggak main-main ini perjamuan kudus. Ya, nggak main-main. Nanti saya akan terangkan. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55. Yuk kita baca. Bu Hana kok seneng ya ayat ini? Ayat ini sangat memberkati saya dan membuat saya strong. Dan membuat saya termotivasi untuk memperkatakan firman. Dan membuat saya termotivasi untuk apa? Untuk terus memperkatakan janji Tuhan. Dan itu terjadi. Dan saya membuktikan itu terjadi. Ya, yuk sama-sama dibaca. 3, 4. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saya akan terangkan sekali lagi. Firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, yang keluar dari mulutnya Tuhan, yang kita baca, yang kita dengar, yang baca, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, nggak ngobos, bukan. Firman itu akan terus ada, dan firman itu akan melakukan apa yang diperintahkan kepada firman itu. Ketika firman itu mengatakan, aku akan memberkati engkau dan menyertai engkau. Mana buktinya? Tapi kita ucapkan, Tuhan kau memberkati aku dan menyertai aku. Terus kita ucapkan, ini keluar, firman ini keluar. Tuhan memberkati dan menyertai aku. Tuhan memberkati dan menyertai aku. Itu terjadi. Tidak pernah sia-sia
keluar dengan sia-sia, tapi pasti terjadi. Oleh karena itu, perkatakan firman. Ya, kalau kita katakan sembuhlah engkau dalam nama Yesus, orang itu harus Sembuh. sombong amat Tuhan. Saya tidak memperkatakan, saya tidak ngomong sombong, tapi firman itu harus melaksanakan sampai berhasil. Mungkin kesembuhan nggak hari ini, mungkin besok, lusa bisa sembuh. Amin. Bisa juga langsung sembuh terjadi. Ya, tergantung dari firman. Membawa surga turun. Firman yang diucapkan, firman Tuhan yang diucapkan, ya, yang mengucapkan siapa? Firman. Katakan saya. Saya. Katakan saya. Saya. Oh, ngantuk lagi ya? Katakan saya mengucapkan firman Tuhan. Saya mengucapkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan sia-sia, Firman Tuhan tidak akan tapi akan melaksanakan Tapi akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. apa Amin. yang Tuhan kehendaki. Amin. Dibuat berhasil, dibuat menjadi nyata, dibuat menjadi berkat, dibuat menjadi kesembuhan, dibuat menjadi pemulihan. Firman Tuhan yang diucapkan. Hari ini saya nggak ngomong tentang hidupmu, tapi ini mulai dipraktekkan ke orang lain. Amin. Amin. Di rumah kita praktekkan buat kita nggak apa-apa, tetapi ketika kita jumpa dengan orang, kita perkatakan firman itu pada orang lain. Kesembuhan harus terjadi. Bu Hana, aku takut nanti kalau nggak sembuh gimana? Kalau nggak sembuh bukan urusan kita, karena ini janji Tuhan. Amin. 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 Sekarang terakhir, siapa yang bisa memperkatakan? Ada syaratnya. Siapa yang bisa memperkatakan? Katakan 5M. 5M. Sama-sama katakan, tangannya mana? 5M. 5M. Pertama, sebelum kita baca firman, doa dulu. Kalau engkau nggak pernah baca firman, kalau firman terus kamu baca, kamu aja nggak pernah baca firman kok, nggak pernah berdoa. Ini loh syarat, ini syarat ya, memperkatakan firman 5M ya, berdoa dulu. Setelah berdoa setiap hari membaca firman. Gimana firman itu bisa nyampe ke sini kita kalau kita nggak pernah baca? Firman tadi Yeremia 55, Yesaya 55 kan bisa nancep di sini karena saya baca firman itu dan jadi rema dan saya praktekkan dan saya melihat hasilnya. Baca firman setiap hari sampai firman itu nyangkut. Yang firman yang nyangkut dicatat. Membaca firman. Yang kedua, merenungkan. Kalau baca firman jangan kayak baca surat kabar. Was. Pada mulanya adalah firman. Jangan begitu, tetapi direnungkan. Kalau Bapak, Ibu, Mama, dan Opa punya jadwal untuk membaca 5 pasal sehari, that's good, itu bagus. 2 pasal sehari bagus, tetapi akan jauh lebih bagus kalau engkau merenungkan. Meskipun hanya 1 pasal, engkau merenungkan. Itu jauh lebih powerful. Amin. Amin. Saya untuk 5 pasal, untuk seluruh Alkitab saya udah berulang-ulang, saya berhenti untuk setoran 5 pasal. Karena saya butuh untuk asupan rohani saya. Saya butuh sampai firman itu masuk dan meresap, merenungkan firman. Untuk merenungkan, untuk bikin khotbah, merenungkan firman, untuk khotbah hari ini, saya butuh waktu hampir 1 bulan. Saya renungkan Tuhan mau ngomong apa. Tuhan mau ngomong apa? Saya cari beberapa sumber, Tuhan mau ngomong apa? Renungkan. Ketika kita merenungkan firman, kita memperkatakan, saya bisa memperkatakan karena ada yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya gak cuma baca tentang apa, PEVAF. No, saya tidak ada contekan tentang PEVAF, referensi banyak. Tapi yang saya ambil
firman yang Tuhan taruh dalam hati saya. Wow, luar biasa. Kita bisa memperkatakan firman itu. Saya bisa memperkatakan Yesaya 55 ayat 11. Karena firman itu turun atas hidup saya. Saya perkatakan. Karena firman itu turun dalam hidup saya. Jadi rema dalam hidup saya. Perkatakan. Setelah diperkatakan, dilakukan. Lakukan. Kalau Tuhan ngomong suruh lakukan. Perkatakan firman. Saya perkatakan setiap hari, saya perkatakan dengan anak saya. Saya perkatakan, yuk kita perkatakan, pintu-pintu gerbang sudah Tuhan buka. Dan Tuhan akan membawa berkat bangsa-bangsa mengalir atas gereja Tuhan. Saya perkatakan sampai hari ini, saya perkatakan firman itu. Ngalami enggak? Ngalami. Yang kelima, bagikan. Oleh karena itu, sebisa mungkin saya membagikan firman membagikan saat teduh di grup. Apaan sih Bu Hana kalau bagiin saat teduh panjangnya luar biasa? Itu yang Tuhan kasih. Seringkali saya nggak bisa nulis lama. Saya simpen. Ditambahkan besok, ditambahkan lagi sampai genap, bagus, saya share. 5M, apa? Membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan. Oke, P5 artinya apa? Tadi ada 3 P5 artinya. Terhubung. Yang kedua, pertobatan. Di tahun P5 kita akan ngalami apa? Terhubung dengan surga. Kedua, ngalami apa? Pertobatan. Ketiga, ngalami apa? Bukan. Mengalami janji Tuhan turun. ABC tadi, ABC. Yang pertama ngalami apa? Terhubung dengan surga. Yang kedua ngalami apa? Bukan. Yang kedua ngalami apa? Pertobatan. Yang ketiga, bahwa surga turun dengan mulut kita. Di tahun P5 ini, engkau akan semakin terhubung dengan Tuhan. Bu Hana kalau nggak terhubung gimana? Lewat. Maafkan saya, lewat. Hanya orang yang akan masuk ke sana, masuk ke Bapa yang terhubung dengan Tuhan. Kejar terhubung dengan Bapa. Ingat, orang yang terhubung akan dilawat Tuhan. Berjumpa dengan Bapa. Ketika berjumpa, terima janji Tuhan. Ketika terima janji Tuhan, ngalami apa? Pemulihan. Ketika ngalami pemulihan, akan jadi berkat buat banyak orang. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus jangan cuma lalu. Set. Wah, enak anggurnya. Enak loh anggurnya. Aku mau 2, aku mau 3. Minum lagi. Bukan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk perjamuan kudus ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, semua sudah dapat perjamuan kudus. Kalau yang nggak dapat, tolong pelayan Tuhan. Yang belum dapat, tolong ibu yang di depan belum dapat. Ibu Suko belum dapat. Ada lagi yang belum dapat. Ya, Ibu Fani belum dapat. Ada lagi yang belum dapat. Ibu Suko, Ibu Fani belum dapat. Ada lagi yang belum dapat. Yuk saya minta tim worshiper semuanya. Saya akan terangkan tentang perjamuan kudus ini. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu tapi sudah lupa. Perjamuan kudus ini mengingatkan kematian Tuhan Yesus dan pengorbanan. Ketika kita lihat perjamuan kudus ini, kita ingat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, pengorbanannya, darahnya tercurah, dicambuk, dikasih mahkota untuk kita. Kemudian kesempatan juga untuk apa? Mengakui dosa kita dan menerima pengampunan. Saat kita, Tuhan ampuni dosa dan pelanggaranku Tuhan, saat itu juga kita menerima pengampunan dari Bapa. Saat perjamuan kudus, kita mengalami persekutuan dengan Tuhan.
dalam tubuh dan darahnya. Kita bersekutu dengan Tuhan. Perjamuan kudus ini kita bersekutu dengan Tuhan. Ini darah Tuhan masuk dalam hidup kita, bersekutu dengan Tuhan. Perjamuan kudus ini juga mengingatkan kita kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan. Saat kita ambil perjamuan kudus, Tuhan, aku tahu kau datang segera. Kita ingat Tuhan Yesus mau datang. Terakhir, perjamuan kudus ini mengingatkan kita, iblis sudah kalah. Iblis sudah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Segala kutuk sakit penyakit kita sudah dihancurkan. Saat kita ambil perjamuan kudus, kita sedang mengatakan, iblis, engkau kalah. Saat kita minum nanti tubuh dan darah Yesus, kita sedang mengatakan, iblis, engkau kalah. Sakit penyakit dalam tubuhku, engkau keluar. Engkau kalah. Amin. Sekarang kita ambil waktu sebentar. Tundukkan kepala, minta ampun sama Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu atas hidup, Tuhan ingatkan kesalahan dalam hidupmu, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan. Syaralakanam. Mungkin engkau sedang dengki dengan suamimu. Mungkin engkau sedang dengki dengan tetanggamu. Mungkin engkau sedang marah dengan leadermu. Minta ampun sama Tuhan. Saat ini terima pengampunan dari Bapa, terima pengampunan dari Bapa. Mari kita siapkan tubuh dan darah Yesus. Kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Ora patas. Syalalabalabalabalabal. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu di dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Siang dan kamu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mengambil tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam pada waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur di atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, ini adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri dipecah-pecahkan untuk kita. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat anggur perjamuan ini. Ini bukan anggur biasa, tapi ini adalah darah Tuhan Yesus. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih membebaskan kami dari segala kutuk, dari segala keterbatasan kebodohan kami. Di dalam nama Yesus, aku terima pembebasan. Katakan sama-sama, aku terima pembebasan. Aku terima pembebasan. Makasih Tuhan, untuk hari ini kami belajar tentang perjamuan kudus lebih lagi, sehingga kami boleh menerima berkat dari perjamuan kudus ini. Kami tidak lagi di bawah kutuk, karena kutuk yang ada dalam hidup kami sudah dihancurkan. Oh, kami menang karena darah anak domba Allah. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih, kami percaya tahun PFAP ini kami akan mengalami tergantung, terhubung dengan Tuhan. Kami akan melihat banyak pertobatan terjadi. Oh, kami akan melihat bahwa mulut kami tidak tinggal diam, tapi mulut kami akan terus menyuarakan surga, sehingga surga itu menjadi nyata. Makasih Tuhan.
terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Sama-sama yang diberkati katakan amin. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk kembali Oma-Opa. Semua diberkati Tuhan, amin. Semua dipulihkan, semua dimenangkan, semua dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba saatnya mari Oma-Opa kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan, bawa yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan terima kasih buat firman yang begitu luar biasa. Pakai buah lebih lagi ya Tuhan. Dan saat ini bersama-sama kami bawa Tuhan setiap persembahan kami kepada Tuhan. Mari Tuhan terima persembahan kami, kuduskan persembahan kami. Dapati setiap ayat yang kami beri kepada Tuhan boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Ini persembahan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap memberi katakan amin. Amin. Allah luar biasa. Allah luar biasa. Allah luar biasa. Di dalam segala perkara. Allah luar biasa. Allah luar biasa. Allah luar biasa. Di dalam segala. Jangan mau panjangkan. Allah luar biasa. Allah luar biasa. Allah luar biasa. Di dalam segala perkara. Sungguh amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau dengar sama-sama 3 pertanyaan dari Bu Esther. Silakan Bu Esther. Puji nama Tuhan. Semua sukacita hari ini, amin. Amin. Siapa yang sukacita di tempat ini? Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Ya, jadi siapa yang dengarkan firman Tuhan? Amin. Siapa yang mencatat? Saya angkat semua. Oke, pertanyaannya yang pertama masih gampang loh ya. Pertanyaan yang pertama tadi kan ada 2 bacaan tuh dari Bu Hana. Yang pertama adalah Amsal 18 dan Amsal 18 ayat 21 dan 1 Petrus 3 ayat 10. Nah, yang saya belum. Sabar Bu Dewi, sabar. Pertanyaannya begini, dengerin dulu ya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 10 firman Tuhan minta kita menjaga 2 hal. Apa yang mau dijaga? Ibu yang pakai baju merah ya. Ya, sebentar. Ya, apa Bu itu tuh ada ya. Yang ada 2 apa? Jaga itu lidah dan bibir. Apa? Lidah dan bibir kita. Lidah dan bibir. Bu Hana betul? Ayo. Bukan itu. Iya, apa? Coba. Benar kok, benar. Jawabannya adalah lidah dan bibir. Maju. Enggak sih, cuma mau ngecek aja. Benar nggak? Coba diemin dulu. Benar Bu, maju. Iya. Pertanyaan yang kedua. Soalnya kalau saya tanya yang 1, 2, 3 pasti semuanya langsung jawab karena nyatet. Nah, yang saya tanya adalah teliti nggak tadi? Nah, yang kedua, ada contoh tadi kan ada apa? Ini tahun apa tadi dibilangnya? PVAV atau PVAV ya. Jadi ada angka 80 sama tadi satu lagi adalah nah, tadi ada 2 benda yang seperti menunjukkan VAV-nya dari Bu Hana, ada 2 benda. Apa? Ya, yang mana? Oh itu, yang mana? Saya nggak tahu. Ya.
Itu ya apa Bu Dewi? Ada 2 benda ya, ada 2 benda yang ditujukan sama Bu Hana. Paku dan mulut. Hah? Paku. Ayo, yang mana dulu? Tunggu yang mana dulu? Yang melihat mungkin ada yang lihat. Siapa dulu tadi? Yang depan mana ini? Depan ini katanya, depan ini. Ya, 2 benda loh ya, 2 benda. Ya. Tadi Bu Dewi, aduh, Paku dan pengait. paku dan pengait. Benar Bu Hana? Betul. Harus teliti. Bukan mulut, paku dan pengait. Oke. Lalu yang ketiga, pertanyaannya adalah, ini kira-kira nih ya, pada tahu nggak? Tadi ada kisah itu kan ada gambar itu belum gambar kan banyak. Kalau saya bilang ayo gambar apa? Bingung kan jawabnya. Nah, pertanyaannya begini, kan tadi tuh ada cerita nih, ceritanya ada orang lagi tidur, ya kan? Terus kemudian ada apa? Ada malaikat di tangga. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah apa arti Vav yang dikatakan sama Bu Hana tadi 3? Beda kan pertanyaannya? Ayo, 3 arti Vav. Ada 3. Ya, siapa dulu? Oh, Ibu. Ya, 1, 2, 3. Ayo. Vav ialah angka 6. Kebangkitan ya spiritual. Oke. Ada 3 ya, ada 3. 1 terhubung. Betul, terhubung. Terhubung Tuhan Yesus, penghubung antara surga dan bumi. Betul, 1. Kedua, pertobatan. betul. Yang ketiga, Yang ketiga membawa surga turun dengan 1, 2. oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, hari yang indah ya Tuhan, di mana Engkau hadir di dalam ibadah umat pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami ya Tuhan untuk menggunakan mulut kami ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan dengan mulut kami banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau pakai mulut kami ya Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Hana yang sudah membawakan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kesehatan kepada Ibu Hana ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya ya Tuhan, dari lewat mulutnya ya Tuhan, banyak ya Tuhan, banyak pesan-pesan yang Kau akan sampaikan lewat Ibu Hana ya Tuhan. Pakai Ibu Hana lebih heran lagi. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Jaga ya Tuhan, Tuhan masuk Ibu Hana dimanapun Ibu Hana berada ya Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan Ibu Hana menyenangkan hati Engkau saja ya Tuhan. Begitu juga dengan pekerjaan sekulernya ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan dengan lebih banyak lagi pelanggan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan Ibu Hana sendirian ya Tuhan, tapi Engkau selalu beserta Ibu Hana dimanapun Ibu Hana berada ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala sidang kami ya Tuhan, Pak Niko dan Ibu Hermin ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan dengan keadaannya Pak Niko yang sudah semakin tua ya Tuhan, dengan kekuatan yang daripada-Mu. Kami yakin ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang masih akan dimenangkan oleh Pak Niko ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk Gembala rayon kami Pak Kiki dan Ibu Melvin serta anak cucunya ya Tuhan. Kau pakai Pak Kiki ya Tuhan dengan luar biasa ya Tuhan, dengan pekerjaan sekulernya juga Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemain musik ya Tuhan, dari WL Singer, pemain musik ya Tuhan, multimedia, sound system ya Tuhan. Semuanya Kau berkati ya Tuhan dengan jeripaya mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau juga berkati ya Tuhan kami pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, pelayan-pelayan emas-Mu ya Tuhan. Kau tahu ya Tuhan, di tengah umur kami yang juga sudah bertambah terus ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, kekuatan baru ya Tuhan Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami kuat untuk melayani Engkau lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para jemaat-Mu yang sudah setia untuk datang hadir pada hari ini ya Tuhan. Kau berkati mereka dengan jeripaya mereka ya Tuhan. Kau berikan kesehatan, biar pada Senin depan ya Tuhan mereka boleh datang lagi dan membawa jiwa-jiwa baru. Terima kasih
Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati, buka hati untuk terima berkat yang daripada Bapa. Kita angkat kedua tangan kita. Biar berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekuatan untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, berkat kekuatan untuk berjalan di tahun Pefaf, berkat kekuatan untuk menerima, menjadi terhubung dengan surga, berkat kekuatan untuk menjadi penjala jiwa-jiwa, berkat kekuatan untuk memperkatakan firman Tuhan, mulut yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang terjadi dalam kehidupan Oma dan Opa mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama yang diberkati